Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to segment storytelling. Dan sekarang udah ada di volume 3. Next. Oh my god, in English again. I'll be trying to read this. What? Life is many trial. Find the strength, put myself. The strength come for overcoming. If you feel like everything around is messy, it doesn't mean have to mess too. I can be someone like myself, but sometimes destiny has its own plan to make me better, more than I think. This is not the end of my story. This is all the beginning. Valentine 2020. So, jadi ini kutipan dari salah satu film action superhero-nya Indonesia. Judulnya Valentine. Tahun 2016 atau 2017-an gitu kayaknya. Kenapa aku ambil kutipannya? Karena ini menceritakan seorang perempuan yang bekerja keras untuk mendapatkan meraih mimpinya. FYI, berarti aku nulisnya itu tahun 2019-2020. Karena backgroundnya yang aku pakai itu lokasinya ada di Pantai Tanjung Lesung. Artinya gambar ini diambil waktu aku survei kebutuhan tugas akhir di Pandeglang, Banten. Next. Tak perlu disalahkan. Aku ataupun kamu tak bisa menyalahkan waktu. Kita pun tak bisa menyalahkan keadaan. Walau aku tak ingin menyiapkan kesempatan. Memang banyak yang ingin kita lewati bersama, tapi ada yang berkata lain selain kita. Dulu bertemu adalah hal yang menyenangkan, tapi sekarang aku bimbang. Aku pikir mencoba menjauh, tapi ternyata membuat rindu semakin berat. Dulu senja selalu ku nanti, entah bagaimana bisa membuat rindu untuk ku nikmati. Dulu fajar selalu aku benci, entah bagaimana datangnya yang indah dan ceria justru membuatku pergi. Sekarang aku sadar bahwa senja dan fajar itu sama saja, sama-sama sambut dan ku nanti. Harapanku tak banyak, aku hanya ingin keduanya saling bersahabat, saling memberi kehangatan yang sempurna dimanapun kita melihat dan berada. Timur ke barat tidak menjadi masalah, bukan? Selama kita di langit yang sama. Hashtag senja dan fajar. Oke guys, ketika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ketika ada perpisahan, di situ pasti ada momen di mana kedua belah pihak saling menyalahkan. Bahkan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan. Padahal yang salah itu pola berpikirnya, pola mengatur emosionalnya. Kebanyakan orang itu cari cara move on, cara melupakan, cara biar nggak rindu sama seseorang dengan cara ngeblokir, ya kan? Tapi itu nggak berlaku di aku, nggak mempan. Karena menurut pola pikir aku, cara itu ternyata nggak efisien. Kenapa? Karena dengan cara ngeblokir, itu kan masih ada daftar blokirannya ya, siapa yang kita blokir gitu. Nah itu yang membuat otak kita masih terus bekerja, masih terus nginget, yang akhirnya bikin gagal move on. Move on itu bukan soal bagaimana cara melupakan seseorang, tapi bagaimana cara kita berdamai dan ikhlas dengan keadaan. Itu yang lama buat aku menemukan caranya. Sampai sekarang pun aku masih belajar tentang damai dan ikhlas. Ya jadi gitu cara terbaik move on versi aku. Anjay. Kalau mau move on, ya udah hapus aja gitu akunnya, hapus aja nomornya gitu. Gak usah pakai blokir-blokir. Karena itu yang bikin aku tuh tetap ingat, kecuali yang emang spam ya. Jadi panjang ya. Karena emang itu yang mau aku ceritain background story-nya. Suara hati lama tak terdengung, sekiranya luka tapi tak berdarah, membisik di relung jiwa. Dari mana asalnya? Terdengar dari dalam dada. Menangis karena ada yang hilang, bahagia karena melihat senyumnya. Suara hati tetaplah terjaga untuk senantiasa kuat. Misalkan itu memang belum juga berhenti, mungkin tak akan bisa berhenti karena belum mati. Ia hanya pergi, yang kuyakini pasti akan kembali. Suara hati ini masih untukmu sampai nanti kebahagiaan benar-benar terganti. Aku yakin suara hati ini akan baik-baik saja. Kau tahu itu kan? Aku janji suara hati ini akan selalu aku simpan.
Oyoyoy, nggak tahu, ini lupa momen apa sedikit. Tapi seinget aku ya, ini mungkin akan berkaitan sama part 1 di volume 1 sih. Intinya punya janji, tapi suara hati itu akan selalu tersimpan dengan baik di dalam hati. Anjay. Nah, ingatkah hatiku pernah luka? Pernah tergores amarah? Dirundung rasa kecewa karena kata-kata yang tak pernah nyaman dengan sikap, menyiksa, serba salah, lalu hancur semuanya. Apa yang sudah aku punya menjauh, diam dan hilang. Sejak bagian putik bunga itu terbang. Apa ya? Biasanya kalau gini bikinnya tuh pas lagi penuh emosional. Cuma aku masih nyari tahu sih yang dimaksud dengan bagian putik bunga itu terbang siapa ya? Komen di bawah kalau kalian tahu siapa orangnya.